Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Heri dalam channel tutor belajar akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar pada perusahaan jasa. Bagi teman-teman yang masih kesulitan dalam memposting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar pada perusahaan jasa, silahkan simak video ini sampai selesai. Baiklah teman-teman, kita mulai saja pembahasannya. Setelah kita selesai membuat jurnal penyesuaian, langkah berikutnya yaitu posting jurnal penyesuaian ke buku besar. Cara posting jurnal penyesuaian ke buku besar sama seperti kita posting jurnal umum ke buku besar. Bedanya hanya pada waktunya. Bila kita memposting jurnal umum ke buku besar, dilakukan secara berkala setiap tanggal transaksi. Sedangkan posting jurnal penyesuaian ke buku besar dilakukan setiap akhir periode. Bisa di akhir bulan atau di akhir tahun. Mari teman-teman kita mulai posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Di dalam jurnal penyesuaian Laundry Tony pada periode Desember 2019, yang pertama ada akun beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Beban asuransi bersaldo debit sebesar Rp166.667 dan akun asuransi dibayar di muka bersaldo kredit sebesar Rp166.667. Maka yang akan kita posting dahulu ke dalam buku besar yaitu akun beban asuransi. Mari kawan-kawan, kita ke buku besar beban asuransi. Pada kolom tanggal di buku besar beban asuransi akan kita masukkan tanggal 31. Sedangkan pada kolom keterangan kita akan masukkan akun yang terkait dengan beban asuransi, yaitu asuransi dibayar di muka. Berikutnya, pada kolom debit akan kita masukkan saldo sebesar Rp166.667. Pada kolom saldo buku besar beban asuransi akan kita masukkan saldo yang sama seperti pada kolom debit, yaitu Rp166.667 pada kolom atau posisi di debit. Berikutnya pada kolom referensi kita akan masukkan jurnal penyesuaian karena sumber pencatatannya dari jurnal penyesuaian akan kita singkat dengan JP. Lalu di dalam jurnal penyesuaian pada akun beban asuransi pada kolom referensi akan kita masukkan kode akun beban asuransi yaitu 54. Selanjutnya yang akan kita posting ke dalam buku besar yaitu asuransi dibayar di muka. Pada buku besar asuransi dibayar di muka, pada kolom tanggal kita akan masukkan tanggal 31 Desember. Lalu pada kolom keterangan kita akan masukkan akun yang terkait dengan asuransi dibayar di muka, yaitu beban asuransi.
Pada kolom kredit kita akan masukkan saldonya yaitu Rp166.667. Pada kolom saldo buku besar asuransi dibayar di muka akan kita masukkan yaitu hasil dari pengurangan saldo sebelumnya sebesar Rp2 juta dikurangi dengan saldo berjalan sebesar Rp166.667. Mengapa ini dikurangi? Karena saldo awalnya yaitu berjumlah debit dan saldo berjalan berjumlah kredit. Maka akan kita kurangi Rp2 juta dengan Rp166.667. Saldo akhirnya karena lebih besar saldo debit dibanding saldo kredit, maka posisinya ada di debit. Yaitu hasilnya sebesar Rp1.833.333. Berikutnya pada kolom referensi kita akan masukkan jurnal penyesuaian yang kita singkat dengan JP. Lalu kita akan ke jurnal penyesuaian. Pada kolom referensi jurnal penyesuaian di akun asuransi dibayar di muka akan kita masukkan kode akun asuransi dibayar di muka yaitu 14. Yang kedua yaitu beban penyusutan mesin cuci di debit sebesar Rp104.167 dan akumulasi penyusutan mesin cuci di kredit sebesar Rp104.167. Maka yang akan kita posting ke buku besar yaitu beban penyusutan mesin cuci terlebih dahulu. Sekarang kita akan ke buku besar beban penyusutan mesin cuci. Pada buku besar beban penyusutan mesin cuci, pada kolom tanggal kita masukkan 31 Desember. Pada kolom keterangan kita akan masukkan akun yang terkait dengan beban penyusutan mesin cuci, yaitu akumulasi penyusutan mesin cuci. Pada kolom debit kita akan masukkan saldo sebesar Rp104.167. Lalu pada kolom saldo akan kita masukkan sama, yaitu saldonya Rp104.167 pada posisi debit. Pada kolom referensi akan kita masukkan jurnal penyesuaian yang disingkat JP. Lalu berikutnya kita akan ke jurnal penyesuaian, yaitu pada kolom referensi jurnal penyesuaian
pada akun beban penyusutan mesin cuci, kita akan masukkan kode akun beban penyusutan mesin cuci, yaitu 55. Lalu berikutnya yang akan kita posting yaitu akumulasi penyusutan mesin cuci. Kita akan ke buku besar akumulasi penyusutan mesin cuci. Pada kolom tanggal buku besar akumulasi penyusutan mesin cuci, kita akan masukkan tanggal 31 Desember 2019. Pada kolom keterangan akan kita masukkan akun yang terkait dengan akun penyusutan mesin cuci, yaitu beban penyusutan mesin cuci. Berikutnya yang akan kita masukkan yaitu pada kolom saldo debit akumulasi penyusutan mesin cuci, kita akan masukkan saldo sebesar Rp104.167. Pada kolom saldo buku besar akumulasi penyusutan mesin cuci akan kita masukkan saldo yang sama pada kolom kredit, yaitu sebesar Rp104.167 pada posisi kredit. Posisinya sama ya, sama-sama di kredit. Berikutnya pada kolom referensi buku besar akumulasi penyusutan mesin cuci akan kita masukkan jurnal penyesuaian yang disingkat dengan JP. Berikutnya kita akan ke jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian, pada kolom referensi, pada akumulasi penyusutan mesin cuci, kita akan masukkan kode akun akumulasi penyusutan mesin cuci, yaitu #16. Lalu yang akan kita posting berikutnya yaitu jurnal penyesuaian nomor 3, yaitu ada utang usaha bersaldo debit sebesar Rp1.000.000 dan kas bersaldo kredit sebesar Rp1.000.000. Kita akan ke buku besar untuk memposting utang usaha sebesar Rp1.000.000 pada posisi debit. Pada kolom tanggal di buku besar utang usaha, kita akan masukkan tanggal 31 Desember. Keterangannya akan kita masukkan yaitu akun yang terkait dengan utang usaha, yaitu kas. Pada kolom debit akan kita masukkan saldonya yaitu Rp1.000.000. Pada kolom saldo di buku besar utang usaha, kita akan memasukkannya pada kolom kredit, pada posisi kolom kredit. Mengapa demikian? Karena saldo awalnya yaitu sebesar 2 juta lebih besar dari saldo berjalan, yaitu saldo debit sebesar 1 juta. Karena saldo awalnya di debit dan saldo berjalan di kredit, maka akan kita kurangi saldo awalnya sebesar Rp1 juta, yaitu hasil
hasilnya ya, 1 juta rupiah. Pada kolom referensi, kita akan masukkan jurnal penyesuaian atau yang disingkat dengan JP. Berikutnya, kita akan ke jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian, yaitu pada utang usaha, pada kolom referensi, kita akan masukkan kode akun utang usaha, yaitu 26. Selanjutnya yang akan kita posting yaitu kas. Kita akan ke buku besar kas. Pada kolom tanggal buku besar kas, kita akan masukkan tanggal 31 Desember. Pada kolom keterangan, kita akan masukkan akun yang terkait dengan kas, yaitu akun utang usaha. Pada kolom kredit, kita akan masukkan saldo sebesar 1 juta rupiah. Pada kolom saldo di buku besar kas, karena pada saldo awal berjumlah 50.500.000 rupiah dan pada saldo berjalan berjumlah 1 juta rupiah pada posisi kredit, sehingga saldo akhirnya yaitu 50.500.000 rupiah akan dikurangi dengan 1 juta rupiah. Sehingga saldo akhirnya menjadi 49.500.000 rupiah. Pada posisi debit. Kenapa pada posisi debit? Karena saldo awalnya yaitu posisi debitnya lebih besar, sedangkan saldo berjalannya pada posisi kredit lebih kecil. Sehingga saldo akhirnya akan berposisi debit. Pada kolom referensi, kita akan memasukkan jurnal penyesuaian yang disingkat dengan JP. Berikutnya kita akan ke jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian, pada kolom referensi, kas akan kita masukkan kode akun kas yaitu 11. Berikutnya yang akan kita posting yaitu jurnal penyesuaian nomor 4, yaitu ada piutang usaha bersaldo debit sebesar 5 juta rupiah dan pendapatan usaha sebesar 5 juta rupiah. Maka yang akan kita posting duluan atau kita posting terlebih dahulu yaitu piutang usaha sebesar 5 juta rupiah. Kita akan ke buku besar piutang usaha. Pada buku besar piutang usaha, di kolom tanggal, kita akan masukkan tanggal 31 Desember 2019. Untuk kolom keterangan, kita akan masukkan dengan akun yang terkait dengan piutang usaha, yaitu akun pendapatan jasa. Pada kolom debit, kita akan masukkan saldonya sebesar 5 juta rupiah. Pada kolom saldo, kita akan masukkan saldo yang sama pada posisi debit yaitu 5 juta rupiah. Berikutnya, pada kolom referensi, kita akan masukkan jurnal penyesuaian yang disingkat dengan JP. Setelah kita selesai menginput referensi pada buku besar piutang usaha, selanjutnya kita akan
ke jurnal penyesuaian. Di dalam jurnal penyesuaian, yaitu pada kolom referensi piutang usaha, kita akan memasukkan kode akun piutang usaha, yaitu 12. Nah, lalu selanjutnya kita akan posting pendapatan jasa. Kita akan ke buku besar pendapatan jasa. Di dalam buku besar pendapatan jasa, pada kolom tanggal kita akan masukkan tanggal 31 Desember. Lalu pada keterangan kita akan masukkan yaitu saldo yang terkait dengan pendapatan jasa, yaitu piutang usaha. Pada kolom kredit kita akan masukkan saldonya bernilai 5 juta rupiah. Lalu pada kolom saldo kita akan masukkan ke dalam kolom pada posisi kredit. Mengapa kita masukkan pada kolom bersisi kredit? Karena saldo awalnya berposisi kredit dan saldo berjalannya pada posisi kredit, sehingga kita tinggal menambahkan saldo awal dengan saldo berjalannya, yaitu 15 juta rupiah ditambah dengan 5 juta rupiah, yaitu sama dengan 20 juta rupiah. Lalu berikutnya pada kolom referensi kita masukkan jurnal penyesuaian yang disingkat dengan JP. Berikutnya kita akan masukkan jurnal penyesuaian. Kita akan ke jurnal penyesuaian. Di dalam jurnal penyesuaian pada kolom referensi pendapatan jasa kita akan masukkan kode akun pendapatan jasa, yaitu 40. Selesai sudah ya teman-teman, kita posting jurnal umum ke dalam buku besar. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.